Belum ada 1 bulan. Halo teman-teman semua, selamat datang di ini podcast apa sih? Apa ya? Yang penting apa guys? Yang penting Ngomong deh. ngomong. Kalau bukan ngomong bukan podcast namanya. So jadi aku Erin dan juga ada Cecil. sama. Putih, hai. Oke. Jadi hari ini di podcast kali ini kita bertiga bahas apa? Bahas apa guys? Belum ada 1 bulan. Udah dikejar deadline. Oh no, Ah, Jadi di podcast kali ini sesuai dengan judul kita ya, kita juga bakal bahas lebih detail lagi pengalaman kita awal masuk kuliahan gitu. Mungkin bisa dimulai dari Sisil, sharing pengalamannya hmm, gimana? oke. Secara kan kita nih masuk kuliah baru hampir mau 1 bulan. Apa udah 1 bulan ya? Hampir lah ya, Hampir hampir sih, 1 bulan. tiga kali pertemuan. Ya, kita kemarin baru minggu ketiga kan. Mm-mm. Jujur sejauh ini aku rasa dimulai dari mana dulu nih? Dari teman, tugas, Lingkungan matkul-matkulnya. pertemanan dulu deh, lingkungan pertemanan dulu. Teman, oke. Oke, gimana Kalau aku temannya sendiri, Sisil? teman pertama tuh sebelum dari OMB tuh aku udah ada kenalan sama teman-teman yang yang tempat tinggalnya deket-deket. Terus kita kayak dibikin grup gitu. Jadi istilahnya dari situ kita mulai dekat kan. Terus jadi enak aja sih karena kan walaupun aku tinggal sendiri, tapi kalau ada temen yang tempat tinggal deket tuh kayak enak aja kalau misalnya Jadi mau nggak kesepian makan, ya? mau nyari makan bareng bisa. Kalau amit-amit sakit tuh Benar-benar. ada yang mau apa istilahnya bantu Jemput. ngerawat gitu. Terus mereka jadi kayak gimana? Kayak keluarga kedua aja sih di sini. Asik, asik. Terus selain Oke. mereka juga ada kalian teman-teman sekelas. Jujur awalnya aku nggak nyangka bakal sekelas sama Erin karena dulu kan aku Oh kenal my sama Erin god. duluan kan sebelum sama Katy. Terus Mm-mm. waktu nyari-nyari di grup cewek ada yang sekelas gak, ada yang sekelas gak. Abis itu Katy nyaut kan. Terus akhirnya yang di hari Iya, pertama juga, yang hari pertama kan gue ketemunya sama kalian berdua kan? iya Yang kelas benar-benar. Bener. pertama, Kita di iya, lobby B. iya kan? Hmm. Terus jadi kayak, bersyukur lah dapat teman yang baik-baik, yang ambis, terus istilahnya jadi pengaruh baik lah buat aku sendiri, begitu. Eh, Jadi so far pertemanan aku di UMN tuh Untuk oke Katy, kok. aku Katy, soal apa dulu nih? temen deh bener-bener. boleh biar sama. Untuk Katy gimana Katy? Soal pertemanan. Em, aku cukup senang sih dapat teman-teman yang asik-asik lah, yang baik-baik intinya, nggak dapat yang kacau-kacau. Jadi kayak soalnya kan kayak aku kan anak rantau ya, anak rantau dari Solo gitu. Terus pindah ke sini, jujur aku agak khawatir sama circle pertemanan karena ya Hmm, seperti yang kalian tahu lah ya, kalau di Jakarta, di Tangerang tuh cukup kacau gitu kan. iya Tapi aku iya. bersyukur aku sama teman-teman yang baik-baik, yang positif lah, yang malah mendorong aku untuk menjadi rajin dalam kerjain tugas, untuk lebih aktif lagi kalau sekolah, pokoknya asik deh gitu. Itu Oke aja sih. Katy, aku juga sama Coba kayak Erin. Cecil sama Katy juga. Awalnya aku kan lihat nih di Union ya jadwal. Wah, Hmm. ada nggak sih teman yang sekelas? Terus aku bilang nih di grup ciwi-ciwi Ilkom, guys, ada nggak yang sekelas? Nah, yang nyaut itu ada Cecil sama Katy. Terus Iya, udah deh besok benar. paginya aku chat mereka berdua, yuk ketemuan biar kita gak kesesut bareng gitu loh. Iya, Aku takutnya kan ntar kesasar kan ke gedung mana. Terus kita pagi-pagi kumpul deh di lobby V ya, lobby utama iya, Iya iya iya. bareng-bareng. Iya, terus dari OMB juga pada friendly-friendly juga teman-teman yang lain. Terus iya sih. teman-teman di kelas juga pada seru-seru. Pokoknya gitu deh. Gokil, gacor gitu. Sebenarnya nggak banyak yang kayak terlalu aneh-aneh banget tuh nggak kan, kayak baik-baik aja Mm-mm, sebenarnya di UMN mau baik-baik. temen yang Aman-aman aja sih seangkatan sama. ya kan, mau yang seangkatan mau yang cutting juga baik-baik gitu loh. Iya.
Love UMN. Saling support sih. Cutting aku itu PIC aku tuh kayak bilang kalau kalian bingung tanya-tanya aja guys gitu. Jadi ya aman Iya, sih guys. benar-benar. Iya. Terus gimana soal tugas nih? Tugas kan baru nih Tugas. mahasiswa baru gimana? Sesuai tema ya. Tugas. Kayak judul Oke, kita oke. hari ini. Ya, siapa yang mau duluan? Dari Keti ya, Hmm, Keti. Oh, dulu nggak apa-apa, oke. Untuk tugas, tadinya ekspektasi aku tuh tugasnya bakal yang banyak banget, terus kayak yang literally kamu ngetik, ngerjain tugas, bikin Iya, rangkuman iya. gitu-gitu. Ternyata enggak juga sih. Tugas yang aku kerjain selama ini kayak seru-seru aja. Kayak kita bikin tugas nih, kayak yang ini nih, podcast kita. Ternyata ini tugas yang cukup menyenangkan sih buat aku. Terus kita tugas yang bikin video, terus yang apa ya, yang pokoknya lebih banyak yang buat kita bisa kerjasama sama semua orang. Jadi nggak kita melulu sendirian. Presentasi juga kan cukup Betul. enjoy sih karena kayak materinya udah kita pahami. Terus teman-temannya juga kooperatif gitu, gitu-gitu sih. Betul, aku juga Aku setuju tugas sama apa nih? Katie. Aku juga setuju sama Katie. Tugas sejauh ini ya, selama 3 minggu kuliah tuh menurut aku tugas kita kayak nggak cuma sebatas ngetik-ngetik, bikin laporan atau cuma bikin makalah gitu-gitu doang, tapi enggak. Kita tuh dapat tugasnya yang kayak melatih kreativitas juga, terus kerja sama-sama Iya, orang, terus istilahnya banyak melatih skill-skill kita yang lain lah. Jadi tugasnya tuh nggak cuma semata-mata buat nilai, tapi buat nambah skill kita juga. Termasuk tugas benar. podcast ini menurut aku juga Ya, nambah skill sih menurut aku. Kayak melatih kita ya, untuk membuat konten gitu-gitu. Jadi kita terbiasa kalau kata Pak Indiwan. Weh. ya. Kalau katanya kita anak ilmu komunikasi, anak Strakom itu harus banci kamera. Harus suka banget Betul. di depan kamera. Betul. Nggak boleh Harus malu. extrovert ya, jangan nggak boleh Gak boleh introvert. malu di depan kamera. Nggak Harus boleh. enjoy di Nggak depan ada kata kamera. malu. Putus urat malu kita. Tuh. Aku juga Gimana gitu. Erin? Kita kan Tugas-tugas? tugas-tugas itu kayak sering buat konten ya. Jadi kita didorong untuk menjadi konten kreator gitu teman-teman. Selama Nah, selama SMA juga sebelum kuliah juga aku rajin juga buat konten. Jadi kayak nah, aku juga sama kayak Cecil sama Katy juga disuruh buat konten. Jadi kita selama kuliah itu didorong untuk menjadi seorang konten kreator, teman-teman. Nah, puji benar. Tuhannya kita udah terbiasa nih dari aku sejak SMA, sering juga buat konten-konten dari TikTok, Instagram. Jadi pas kita masuk ke dunia perkuliahan itu kayak nggak kaget sama tugas yang dikasih sama dosen. Udah kebiasa untuk buat suatu video, suatu konten. Yang penting apa ya berpikir kreatif aja gitu setiap saat gitu. Karena tugasnya tuh kadang mendadak gitu, tapi seru kok tugas-tugasnya. Paling ya buat Betul. presentasi, esai gitu-gitu. Betul. Terus, walaupun Iya. judul kita udah dikejar deadline ya, tapi sebenarnya deadline-nya tuh nggak semepet itu, guys. Kita kalau kasih Iya, tugas pasti Iya. deadline-nya seminggu, selalu seminggu. iya, Jadi sebenarnya bisa udah dikerjain. lega banget itu udah Dan juga Iya, fleksibel banget. kuncinya ya pinter-pinter atur waktu lah, guys. Iya sih. bener-bener. Sama jangan Biar nunda-nunda. nggak Nah, itu yang Nah, emang cukup itu. susah sih. Itu Itu, cukup jujur susah. penyakit aku juga. Itu penyakit aku. Sama, benar-benar. Tapi masih jangan bisa ya kok, masih cicil bisa ya, dikerjain jangan ya. sebenarnya. Nggak sedikejar itu sebenarnya, guys, sama deadline. Jadi aman sebenarnya. Iya. Tapi ya Karena tetap kayak tiap apa minggu ya tetap ada sebenarnya tugas lah, guys. kalau ngerjain mepet sama deadline itu kayak kau pasti merasa tertekan kan tertekan "Ini harus dikerjain Iya, nah iya, itu iya. jadi kayak wah harus dikerjain sekarang nah itu Hmm, sebenarnya lebih efektif kalau jujur deadline-nya ya, aku juga begitu. mepet-mepet. Aku juga begitu. Kalau mepet deadline tuh kayak rasanya lebih harus cepat selesai, jadi otak lebih terkuras terus lebih lancar Oh, ngerjainnya gitu. bener-bener. Tapi sebenarnya jangan ya guys. Pokoknya kalau tugas belum selesai nggak bisa tidur gua. Nah Aku sama. nggak bisa tidur. Tapi jangan Jadi jangan gitu. ditiru ya guys. Lebih baik dikerjakan sebelum deadline. Jangan sampai Ya kalau mepet. bisa ditugasin langsung dikerjain supaya nanti setelahnya nggak pusing mikirin tugas lagi. Benar. Kalau Betul. bisa pulang kuliah langsung ke perpus ngerjain tugas. Nah, ini Gitu. rajin nih, Erin, ambis. Sama teman-teman yang lain biar biar apa ya semangat belajarnya tuh ada gitu. Iya, benar-benar. Benar-benar. Aku punya satu topik lagi sih. Apa? Nah, Apa Kita tuh? kan Apa tuh? nggak ada yang benar-benar asli dari Tangerang sini kan, maksudnya Oh dari iya, daerah iya. ya kan. iya, iya, iya. Apa sih yang jadi culture shock pas kesini gitu?
Yang paling jauh dulu Dari deh, Paling Erin. jauh dulu deh, Erin. Dari mana, Oke, Erin? culture shock. Oke, aku dari Bangka. Kalau nggak tahu Bangka itu Pangkal Pinang. Aku kota kota Pangkal Pinang. Kayak banyak laut lah di sini, guys. Jadi kalau kalian Pulaunya. di Pulau Pangkal Pinang, Pulau Bangka, nanti kalian main ke sini di laut, di pantai. Aku temenin. Boleh. Culture shock ya. Yang bikin culture shock sih macet. Karena di Bangka itu jarang macet ya, guys ya. Karena kan kita Hmm. pulau. Mungkin di kota-kota besar pasti ada macet kayak Jalan Serpong gitu. Kita mau ke Nah, kampus pasti bener-bener. macet. Jadi culture shock sih bagi aku. Aku kan PP ya, kalau pergi bawa Iya. motor. Ya, Oh. ya. Jadi harus effort lebih lah, guys. Harus bangun pagi, perginya lebih Iya, awal bener. gitu. Gitu deh Betul. culture shock aku. Sama, Jadi, oh ya, di sini juga kan biasanya tuh teman-teman ngomongnya lu gua kan. Nah, iya, iya, Biasanya iya. di sini tuh ngomong lu gua. Jadi ya gitu harus terbiasa lah beradaptasi ngomong. Oh ya, lu udah Hmm. makan ya gitu-gitu deh. Bener. iya, 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 bener. Iya. Tuh, Coba, harus terbiasa. Katie gimana, Oh, Katie? Dari aku mana? tuh sebelum ke Tangerang tinggalnya di Solo, dah Jawa itu. Jadi Wah, kalau sama kayak Erin kan, kalau di sini ngomongnya lu gua gitu kan. Tapi kalau di Solo tuh ngomongnya nggak pakai lu gua, ngomongnya pakai bahasa Jawa tapi bahasa Jawa sehari-hari. Jadi kayak kalau nyebut kamu tuh koe gitu. Oh, iya, iya. Itu cukup susah sih aku terbiasa buat ngomong lo gue karena apa iya, ya? Gak benar-benar. pernah pakai bahasa itu karena dari dulu tuh menurut aku bahasa lo gue gitu kayak kayak bahasa yang anak sok gaul banget gitu. Tapi akhirnya di sini Betul, juga tetap benar-benar. kepake bahasa itu, tetap kepake aja sih bahasa itu. Jadi tapi kamu Terus, udah terbiasa kan kayak di sini ngomong Udah lu gua. terbiasa. Malah temen aku banyak yang bilang, ih mah logat Jawanya udah hilang, udah anak jaksel banget kata iya dia. weh. Iya tahu, aku tuh pertama kali tahu Catherine dari Solo tuh kayak, hah lu dari Solo? Gak ada Gak medoknya ada kalau soalnya, semuanya. medoknya tuh nggak ada Bener-bener. banget. Karena em, apa ya, kalau katanya mama aku sendiri kan, kalau aku tuh pinter beradaptasi dengan bahasa gitu. Jadi pinter Hmm, ngikutin logat gitu. iya iya. Jadi kalau ngomong sama orang yang dari, karena aku asal Palembang ya, lahir di Palembang gitu. Hmm, Jadi kalau ngomong keluarga Jauh bisa ya, pakai bahasa mencar-mencar ya. Palembang. Ya Palembang, jauh. Solo, Jakarta. Iya, kalau udah ngomong bahasa Palembang udah keluar tuh logat Palembangnya. Tapi nanti kalau ngomong sama apa temannya dari Jawa ngomongnya logat Jawanya keluar. Kalau ngomong sama teman-teman di sini ya logat sininya keluar juga. Ya, bahasa iya Palembang iya. sama Bangka hampir sama tau. Iya kan Sumatera dua-duanya. Kayaknya kalau Iya, Sumatera mirip-mirip gak sih sebenarnya logatnya tinggal tuh? ubah O sama E-nya aja. Iya kalau di Palembang tuh banyak pakai o sih kayak kon apa gimana gitu. Ya, Apa kalau gimana? di Bangka di Gitu. mana? Nah, pakai ubah Iya ubah iya E-nya iya. gitu. Bener. Mirip-mirip sih ya Sumatera kalau di Barat. Sisil, Sumatera. Oh Dasil di no. mana? Kalau Dasil di mana aku, tuh sebelumnya? aku sendiri dari kota terpanas yang paling dekat sama matahari ya guys, Bekasi. hot. Aku Yes, dari Bekasi itu aku beda dari planet. aku dari Cikarang guys, Cikarang Bekasi. Jadi sebenarnya kalau dari segi bahasa sendiri, aku nggak begitu kaget karena sebenarnya kan bahasanya mirip-mirip kan. Aku juga sama teman-teman emang udah dari dulu ngobrol pakai lo gue. Maaf aku sok Ya. gaul. Jadi sebenarnya waktu di sini kayak ya udah aja pakai lo gue udah kebiasa. Nah, yang jadi culture shock itu karena dapet teman yang kayak kalian yang daerahnya tuh jauh-jauh kan. Jadi tuh kadang bingung juga mau ngomongnya tuh pakai lo gue apa enggak nggak ya? Soalnya tuh ada beberapa yang nggak kebiasa kan pakai lo gue tuh. Pakai Kadang aku kamu ya, aku kamu. heeh, Hmm. kalau temen-temenku justru nggak, temen-temenku juga kebanyakan dari yang Sumatera kan, dari Jambi gitu-gitu. Jadi mereka ngomongnya pakai kau, Ya, benar-benar Jambi. pakai kau. Makanya aku kadang tuh bingung. Tapi lama-lama logatnya juga jadi ke bawah. Keseringan sama mereka logatnya jadi kadang ke bawah Benar gitu. sih. Iya, Iya. jadi gitu sih kalau culture shock sendiri. Tapi kalau untuk di Serpongnya, sebenarnya nggak kaget banget kan sebelumnya aku beberapa kali sudah sempat ke sini. Cuma yang pertama Hmm. kali aku ke sini yang bikin aku kaget itu ternyata pengemudi di sini tuh nggak sabaran. Bener Iya, banget.
Aku nggak setuju sabaran banget. banget. Terus Iya, kadang mereka tuh kayak kayak iya, rebutan banget, dikit-dikit nggak mau ngalah. klakson Iya, Itu juga. kalau misalkan aku di jalan juga serem iya tahu di Iya, kan? jalan. Iya, Mhm. makanya iya. aku kan juga baru mau belajar mobil ya. Jadi kadang mikir Heeh. juga kalau aku bisa mobil pun kalau bawa di sini kayaknya nyali gue masih belum belum ada. Nyali gue Masih belum takut ada. ya. Nggak Mhm. kuat gue. Ya udah aja sih, tapi di Serpong sebenarnya nggak beda jauh sih sama di Bekasi. Kayak ya udah mirip-mirip aja. Cuma yang bikin nggak kaget banget sih, cuma kaget dikit aja karena aku kan baru pertama kali tinggal sendiri kan. Sebelumnya tuh aku selalu sama Iya, orang tua, heeh. selalu di rumah sama orang tua kan. Nggak pernah sama sekali aku tuh jauh dari rumah. Baru ini doang jauh dari rumah, tapi ternyata nggak seserem yang aku kira juga sih tinggal sendiri tuh. Mungkin karena aku punya banyak teman sekitar sini aja kan, apa sekitar sini juga. Jadi nggak yang menakutkan banget tuh, nggak sebenarnya sih. Oke. Ada lah kalau kita merantau tuh pasti ada homesick-nya gitu. Ah, Iya, iya, Pengen bener-bener. rumah. itu itu di awal-awal aku sempet tuh kayak 2 minggu pertama tuh masih sempet Gue nangis-nangis aku juga dikit. nangis. Cuma nggak Iya, tiap hari iya, sih, cuma nangis dikit. Kalau capek tuh langsung keingetnya mau Iya. balik rumah, iya, mau bener-bener. pulang. Itu. Jadi masih sedih dikit, tapi sekarang udah mulai terbiasa sih. Pasti pasti bakal terbiasa, Jadi, guys. Karena kan kita awal. Nah, nanti kalau kuliah udah banyak kegiatan, teman-teman juga udah pasti kita udah nggak homesick lagi. Betul. jadi Apalagi kalau itu misalnya, homesick 2 minggu. iya, kalau misalnya punya teman, yang teman-teman dekat, apalagi yang sama-sama merantau, itu terobati sedikit sih sebenarnya. Iya, karena kayak sama-sama merantau kan, jadi kayak lo senasib sepenanggungan gitu lah. Iya. Rin, Oke, jadi podcast kita kali ini sampai di sini dulu, teman-teman. Yeay, applause buat kita semua. Oke, oke pembahasan kali teman-teman, ini masih, silakan. thank you yang udah nonton. Jangan lupa tungguin episode kita berikutnya. Minggu Gitu. depan, Aku guys. Erin. Aku Yes, yes, Erin. yes. Aku Cecil. Aku Kathy. Kita pamit undur See diri. you. Sampai Bye-bye. jumpa. Kita minggu depan kembali dengan topik yang lebih menarik ya, guys. Untuk saat ini Oke, cuma Tungguin, permulaan berbagi tungguin. aja. lapisan. Bye-bye. Bye bye guys. Dadah.